Nah, jadi ya, sebenarnya kurvamu tuh udah bener sih kayaknya ya. Tapi aku mau jelasin gimana cara membaca kurvanya. Pokoknya kan kita kan sudah ada apa namanya nih sumbu, konsumsi, investasi dan juga government atau pengeluaran pemerintah dan juga pendapatan nasional atau Y. Pertama-tama kita tarik garis ininya apa namanya sumbu scale line. Scale line itu kan dari titik nol ya, membelah menjadi dua. Setelah itu kita tarik yang ini nanti ya, yang ini tuh nanti setelah kita sudah menemukan keseimbangan yang pertama. Keseimbangan. Iya, oh. Nah, pertama itu ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi itu kan C plus 0,8Y. Itu makanya di sini. C sama dengan 100. Karena di sini 100, maka dari sini pun dari 100. Setelah itu, di soal itu diketahui bahwa investasi itu sebesar 200. Berarti kita tarik garis investasi sebesar 200. Terus setelah itu ada yang namanya diketahui BEP atau break even point-nya sebesar 500. Nah, kamu nanti kira-kira kamu buat titik di sini dan di sini, dan ini ibaratkan belum ada angkanya ya, karena kan kita belum tahu, esa-esanya kita belum tahu berapa angka di situ. Jadi kita tarik dulu garis 500 dan itu garis 500 ini yang menyinggung garis scale line atau garis dari titik origin ini, itu yang dinamakan dengan BEP atau break even point. Nah, terus habis itu ditarik di sini, dan di sini itu pasti angkanya 500 karena break even point itu adalah pertemuan antara dua titik yang mana itu pasti jumlah antara kedua titik itu tuh sama. Gitu kayak di permintaan dan juga penawaran. Terus habis itu kita mencari disoalkan ada apa itu namanya titik apa tuh aku lupa. Di sini ada Y sama dengan C plus I. C plus I itu dari mana? C-nya berapa tadi? C-nya kan 100. Nih. Terus I-nya diketahui 200. Berarti 300. Kita mulai dari titik 300. Kita tarik sampai sini dan harus menyinggung, pokoknya setiap garis yang kita buat harus menyinggung titik origin atau garis scale line-nya. Nah, yang bersinggungan dengan scale line ini dinamakan equilibrium yang pertama atau keseimbangan yang pertama, di mana itu adalah Y sama dengan C plus 1. Nah, garis ini akan menciptakan pendapatan nasional sebesar 1.500. Dan tadi kan kamu udah nyari juga bahwa delta Y-nya itu sama dengan 1000. 1000 itu maksudnya adalah 1.500 dikurangi 500 kan 1000. Nah, itu adalah delta Y atau perubahan pendapatan ketika adanya investasi sebesar 200 gitu. Makanya di sini titik ini disebut juga sebagai multiplier I. Multiplier itu kan angka pengganda. Artinya adalah angka pengganda ketika ada investasi sebesar 200. Jadi ketika pemerintah mendapatkan investasi sebesar 200, ternyata tidak hanya konsumsinya saja yang meningkat, tapi pendapatan nasional juga meningkat sebesar 1.500. Setelah itu ada government atau pengeluaran pemerintah sebesar 100. Jadi nanti di sini kita akan cari Y sama dengan C plus I plus G, atau ini disebut dengan 3 sektor ya, dari sektor rumah tangga konsumen, terus habis itu ada investasi biasanya dari sektor asing sama pengeluaran pemerintah. Terus ketika ada government sebesar 100, berarti kan C plus I-nya kan tadi kan si 100 tambah 200 ditambah 100, berarti ketemunya di titik 400. Kita tarik dan harus mengenai atau bersinggungan dengan scale line. Jadi di sini ternyata setelah ini diketahui dapatlah 2000, pendapatan nasionalnya sebesar 2000. Nah, ini keseimbangan yang kedua, C plus I plus G, dan menciptakan multiplier G atau angka pengganda dari adanya dari adanya government atau pengeluaran pemerintah sebesar 100 gitu. Dan diketahui juga delta Y-nya sebesar 500. Dari mana? Dari 2000 dikurangi 500 karena adanya si G. Jadi dengan adanya pengeluaran pemerintah sebesar 100 itu tidak hanya berupa pengeluaran saja, tapi akan meningkatkan CIG atau konsumsi dan akan meningkatkan si pendapatan nasional.
Seperti itu.